Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Umrotul Kiftiah, CGP Angkatan 8 Kabupaten Malang, Jawa Timur. Fasilitator saya Bu Imatul Awaliyah MPD dan pengajar praktik saya Bapak Krismanto SPD GR. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi 1.4, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Posisi kontrol seorang guru. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. 5. Apa itu hukuman dan penghargaan, dan segitiga restitusi. Yang pertama, budaya positif. Yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Menurut Dr. William Glasser, kontrol teori untuk meluruskan mikrosepsi dalam kontrol adalah bahwasannya hanya sebuah ilusi guru mengontrol murid. Hanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan hanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, hanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maka dalam hal ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang penting seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Perlu diketahui apa makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Menurut Sokrates dan Plato bahwa kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Maksudnya dapat menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Dalam penerapan disiplin tadi, biasanya guru memberikan sebuah hukuman. Padahal hukuman itu tidak ada kesepakatan untuk menerima ataupun menolak, dan tidak ada diskusi di dalamnya. Hukuman yang diberikan biasanya bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Pola penerapan juga bisa dilakukan dengan penghargaan. Menurut Alfikon, bahwasanya penghargaan merupakan juga hukuman, karena apabila tidak diberi suatu hadiah, maka tidak akan melakukan hal-hal positif yang diinginkannya. Itu perlu kita mengetahui teori motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan hal-hal positif atau yang diinginkan di dalam suatu aturan biasanya ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi
internal. Biasanya motivasi eksternal ini datang karena seseorang menghindari sebuah hukuman. Ada pula mereka melakukannya dengan harapan mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain ataupun instansi terkait. Sedangkan motivasi internal ini bersifat berada pada hati nurani manusia tersebut, sehingga menjadikan orang yang diinginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ada 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan, yaitu 1. Penghukum, 2. Merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang terbaik dilakukan adalah dengan posisi manajer, sehingga seorang anak dapat memberikan solusi dengan sendirinya atas permasalahan yang dialami. Kontrol manajer tersebut sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Cinta dan kasih sayang, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, 5. Kesenangan. Dalam hal ini, keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Maka, kalau dengan peraturan, mereka merasa terikat dan terkekang. Tetapi, suatu keyakinan lebih memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Maka dalam pembentukan keyakinan kelas harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Step yang kelima untuk pembentukan budaya positif adalah dengan cara segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Goosen 2004. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari serangkaian penjelasan tadi, hubungan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah di dalam suatu visi guru penggerak harus terdapat kandungan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Peran sebagai guru penggerak harus bisa berkolaborasi, mandiri, inovatif, serta berpihak pada murid untuk mewujudkan budaya positif, agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid tadi sesuai untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut.
Refleksi saya tentang budaya positif adalah bahwa manusia memiliki motivasi sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Posisi kontrol yang baik adalah dengan kontrol manajer. Budaya positif bisa terbentuk dengan membuat keyakinan kelas dan dalam menangani permasalahan dengan tahapan segitiga restitusi. Perubahan yang saya alami bahwa selama ini posisi kontrol yang saya lakukan perlu adanya perbaikan. Setidaknya posisi pemantau dulu baru posisi manajer, serta meninggalkan posisi kontrol, anak merasa bersalah, dan teman apalagi posisi menghukum. Pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya adalah pada dasarnya pengalaman saya ada kejadian nyata, ada beberapa guru, juga ada kepala sekolah posisinya menghukum. Akhirnya anak-anak tersebut memiliki dendam. Maka sepeda motor beliau digembosi setiap pulang sekolah. Kemudian beliau memompa bannya setiap kali. Kami tidak mengetahui kapan mereka mengembosi ban tersebut karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan mereka pernah terjadi yaitu sepeda disilet. Kemudian ada juga pedalnya diambil. Pada saat itu saya kurang mengerti apa yang menyebabkan mereka menjadi dendam kepada gurunya. Tetapi pada saat itu memang anak-anak luar biasa nakalnya. Saya saat itu cuma bertanya-tanya, ada apa ya? Apa mungkin sering menghukum itu membuat anak-anak sakit hati? Tetapi saat itu memang kejadiannya banyak yang di luar dugaan kami sebagai guru. Sampai saat ini saya sering membuat kontrol merasa bersalah, kadang memberikan hukuman positif, terkadang juga sebagai pemantau. Maka yang perlu diperbaiki dengan posisi kontrol manajer melalui tahapan segitiga restitusi, dan budaya positif dikembangkan melalui keyakinan kelas atau sekolah saat ini dengan pola yang lebih baik. Kami lakukan dengan teman sejabat untuk berkomunikasi segala permasalahan yang muncul dan membuat kesepakatan bersama anak-anak, maka mereka mulai mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus mereka tinggalkan. Tetapi masih butuh kontrol yang baik dari semua guru dan kepala sekolah. Sedangkan posisi kontrol yang saya lakukan sebelum mempelajari modul ini, saya dahulu pernah melakukan posisi kontrol menghukum, tetapi dalam hal positif, seperti silahkan kalian membersihkan lingkungan sekolah bagi yang terlambat. Posisi menjadi teman yang sering menjadi pemantau dengan konsekuensi dan peraturan yang ditekankan. Dalam pengalaman melaksanakan segitiga restitusi itu saya pernah melakukan penanganan dengan segitiga restitusi, tetapi belum sempurna dan tidak seperti pada tahapan restitusi sebenarnya. Jadi kesimpulannya yaitu konsep yang dapat dilakukan untuk penerapan budaya positif dengan model disiplin positif, keyakinan kelas, kolaborasi dengan orang tua murid, penerapan pada lingkungan sekolah secara keseluruhan, berkolaborasi dan dengan semua kekuatan yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru, wali murid, komite, dan masyarakat sekitar. Budaya positif tersebut tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi ada kesinambungan antara lingkungan sekolah, rumah, sekolah, dan masyarakat.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.